وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Abdullah wa barakatuh Muhammad Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih.
Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Sayyidina almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Batapan Suryalaya Kejebaran Rahmannya. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda. Semoga ada dalam kebahagiaan dikarenai Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga takkan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keamanan, keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kepada hadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insabillah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Satu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling harga menghargai. Dua, terhadap sesama yang derajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya Adzabun Alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai dengan akhirat, badan payah, hati susah. Tiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya, harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya, harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsapan dalam menginjak jalan kebaikan. Empat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan, mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya,
Janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara, yang dahulunya aman dan tentram, rumah ripah Allah jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan dohir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cageuk baheul. Tiada lain amalan kita Thariqah Qadiyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan dohir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Pataman Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada segala ikhwan tertanda Syekh Ahmad Soibul Wafat Tajul Arifin Radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. 5. Mesti menyayangi orang yang membenci. Pengasal Guru Agung Almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad bi karamati Syekh Muhammad Abdul Basir Mas'ul Al-Qadi An-Naksafi Al-Kamil Al-Mufa Qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi. Wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu shay'in illa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dari Silsilatul Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya khususan Hadratus Sultanul Awliya wa Syarah Qutbil Alam Syahidin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Qasim Junidin dan Syekh Syekh Abdul Syekh
محمد سيكون مسروقا صلى الله عليه وسلم وصولهم وقرآن سلسلتهم الآخذين عنهم كل شيء إلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمحسنين الأحياء منهم والأموات من مشرق الأرض إلى مغاربها ويمينها إلى الشمال ومن خوف من لدن آدم إلى يوم القيامة كل شيء إلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالمطالب وتغفرج من قربة الطاب الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستغفر الغمم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالمقادر وتغفرج من قربة الضاب الحوائج وتنال بالغائب وحسن الخواتم واستغفر الغمم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالمقادر وتغفرج من قربة الضاب الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستغفر الغمم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل. اللهم صل وسلم وعلى ببارك والكرامة الشيخ محمد الشيخ ومسعود الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya imam al-muttaqin wa ya safwat al-abidin wa ya qawiy al-arkan wa ya habib ar-rahman wa ya mujli al-kalam al-qadim wa ya shifaa asqamis saqim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya,
sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kutipan dari kitab Uqudul Ali fi Manaqibil Jaili dan kitab Tafsirul Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keluarga besar Abah Jagat Al-Khalis Al-Amin fi Hikdi. Semoga dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah sebagai berikut. Manqabah keempat tentang budi pekerti Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beliau mudah terharu serta mudah mengeluarkan air mata. Doanya dikabul Allah. Beliau seorang dermawan, jauh dari keburukan dan selalu dekat dengan kebaikan. Berani dan kokoh dalam mempertahankan hak, tegas dalam menghadapi kemungkaran, pantang menolak orang yang meminta-minta, walaupun yang dimintanya pakaian yang sedang beliau pakai. Tidak pernah marah karena hawa nafsu, tidak memberi pertolongan yang bukan karena Allah. Beliau diwarisi akhlak Kanjeng Nabi Muhammad, tampan Nabi Yusuf alaihi salam, benar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, adil Umar bin Khattab radhiyallahu an, hilim Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, kegagahan serta keberaniannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Allahumma ansur alaina fahati wa ridwan wa amidana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratus sultan awliya wa qul asbiyaqut rabbani wa khusus samadani Sri Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasana al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'ika nabikal mustafa wa bi asma'i walika Abdul Qadir Mustafa tahhir qulubana min kulli wasfi yub'iduna am musyahadatika wa mahabbatika wa amita ala sunnati wal jamaah wa syarrih biha sudurana wa yassir biha umurana wa farriz biha humumana wa kshif biha humumana wa gfir biha dhunubana wa qdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa ghsil biha hawbatana وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين بشارعة نبيك المتشفين بمحبته المهتدين بهديه وسرته وتوفنا به على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته وانصرنا بزمرته وعد در المهاجرين والصادقين واصحاب اليمين يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الانبياء والمرسلين وعلى آلهم واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم بحق سيدنا محيي محمد عبد الله سيفullah Maslul Al-Qutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu qaddasallahu sirra kullu syai'in lahu Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasikan dahulu kendaraan A1236WY B2660 SIV dan juga kendaraan yang menghalangi di sini yaitu M1053MC dan B1369 FZB untuk dipindahkan karena ada yang keluar di lingkungan komplek tersebut. Sambil menunggu Bapak Profesor Anis datang, kembarannya ikram dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abadan. Ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pesantren Suryalaya wabil khusus Syekhina wa murabi arwahina pengarsa Aba Awas Qaddasallahu sirrah wa nafadallahu bihi wa bi anwari ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. Al-Mukarram wal Muhtaram Profesor Dr. Budi K. Haji Budi Rahman Hakim Al-Khalis Al-Amin beserta Ambu Al-Walid K. Haji Muhammad Nafis beserta seluruh Bani Nafis, seluruh wakil talqin Syekh Mursyid mata'anallah bituli hayatihim. Dalam kitab Fadailus Suhur karya agung guru kita, huruf mim terakhir diartikan dengan mahabbah, cinta. Dalam Al-Quran Allah menggambarkan seekor binatang yang cinta kepada manusia, cinta kepada ulama, sehingga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang itu apa? Seekor anjing yang najisnya mughalazah, yang kalau terkena liurnya harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan debu. Di Jepang itu ada monumen. Monumennya monumen seekor anjing, namanya Hachiko. Itu ada di Shibuya. Shibuya itu Majalengka belok kiri. Anjing itu setia dengan tuannya. Kalau tuannya pergi naik kereta, dianterin sampai stasiun, sampai tuannya pulang, itu anjing sudah menanti di situ. Ketika tuannya meninggal, anjing tidak menerima. Anjing itu tidak menerima. Selama 9 tahun setiap sore anjing itu datang. Kesetiaan seekor anjing. Maka dibuat monumen. Al-Quran menggambarkan seekor binatang yang mungkin najisnya mughalazah mendapatkan kemuliaan oleh Allah karena hikmahnya, karena baktinya, karena kecintaannya kepada ulama. Wa qalbuhum basitun zira'aihi bil wasit,
seekor anjing yang begitu ngikutin Ashabul Kahfi, kemana dia pergi diikutin, sampai ketika mereka beristirahat di dalam goa, wa karbuhum basitun zira'aihi bil wasit, dia punya kaki dijulurkan ke depan, nutupin pintu goa biar tidak ada orang yang masuk. Ada seorang ulama menulis sebuah kitab, Fadlul Kalbi ala kasirin man labisa siyab, Fadlul Kilabi ala kasirin man labisa siyab, keutamaan anjing dibandingkan dengan manusia yang memakai pakaian. Anjing ada nggak yang pakai pakaian? Tapi terkadang anjing lebih mulia daripada manusia. Ini kitabnya nggak tebal tapi luar biasa. Saya ingin mengutip salah satu perkataan dari Hasan Al-Basri, wafat 110 Hijriah. Beliau ahli silsilah Thariqah Naqsabandiyah. Bahkan Abdul Wahab As-Sa'lani menyebutkan ijazah talqin dari Allah kepada malaikat Jibril, kepada baginda Rasulullah, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan kepada Hasan Al-Basri. Dan beliau salah satu ulama yang keras menyatakan bahwa Hasan Al-Basri bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hasan Al-Basri memberikan ijazah kepada Al-Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami memberikan kepada Daud At-Ta'i. Daud At-Ta'i memberikan ijazah kepada Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi memberikan kepada Sirri As-Sakati. Sirri As-Sakati memberikan kepada Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi memberikan kepada Syekh As-Sibli, sampai kepada pemirsa apa? Alhamdulillah. Ini silsilah daripada talqin zikir. Hasan Al-Basri mengatakan ada 10 keutamaan seekor anjing yang kalau kita tidak seperti itu, kita artinya mohon maaf lebih rendah daripada anjing. Yang pertama, annahu la yanamu minal laili illa qalilan. Ini pertama nih. Annahu la yanamu minal laili illa qalilan. Anjing itu kalau malam tidurnya enggak lama, tidurnya sebentar, kayak kita sebentar-sebentar. Maka anjing itu dalam fikih boleh menjadi firasah, menjaga rumah. Kenapa? Malamnya jarang tidur. Wa zalika min sifatil muhsinin, itu merupakan sifat daripada muhsin. Yang kemarin diberikan maklumat oleh Abah ketika membaca wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muhsinina, salah satu cirinya kalau malam tidurnya enggak lama. Kalau kita masih OTW jadi saya kalau bapak-bapak mudah-mudahan kita dimudahkan bangun malam, dimudahkan melakukan amaliyah malam oleh guru agung kita, diangkat derajatnya. Thariqah itu asal jalan, Pak. Ada yang mengatakan, udah Ustaz bagaimana istiqomah? Udah usaha saja, nanti Abah yang mengistiqomahkan. Bagaimana saya bisa melakukan? Udah nanti akan dipisahkan oleh guru agung kita. Maka kebahagiaan kita ketika berzikir bukan karena kita berazat minka, tapi kebahagiaan kita adalah karena kita dibisahkan oleh guru agung kita. Bapak ibu bangun tengah malam, apa kebahagiaannya? Abah sayang sama saya, dibangunin saya malam hari, dibisahkan untuk berzikir. Ada juga dibangun sama abah kencing doang, tidur lagi. Siapa dia? Saya itu. Ini pertama. Yang kedua, annahu la yatruk sahibahu
walau jafahu dorobahu. Anjing itu setia, cintanya setia, tidak akan pernah meninggalkan majikannya. Semua kita ini di bawah tangannya guru agung kita semua. Ubun-ubun kita dipegang oleh guru agung kita semuanya. Ciri-ciri anjing, kalau sama majikannya setia, walau jafahu wa darabahu, meskipun diomelin, meskipun dipukul, akan meninggalkan majikannya, tidak pindah ke lain hati. Wazalika min sifatil muridin, itu merupakan sifat murid jadi. Murid ya, jadi jangan gede ambek. Ada ikhwan pak, ada ikhwan. Ente kemana aja nggak manakiban. Ente zikirnya nggak la ilaha illallah, manakiban nggak mempan gitu pak. Masya Allah. Emang ente manakiban berapa? Baru setahun udah gede ambek pak. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa, Rabbi habli minas. Kalau diperkirakan beliau menikah dengan Sayyidatuna Sarah 30 tahun lah. Beliau umur 30 tahun menikah. Yang beliau baca, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan aku keturunan yang saleh. Kapan diijabah doanya? Ketika beliau berumur sita wasamanina sana, ketika umur 86 tahun. Berapa tahun Pak? 50 tahun lebih. Baru dikabulkan plus sama istri muda dapat. Makanya ibu-ibu kalau suaminya baca Rabbi habli minas sholihin, ini modus yang sistematis. Baru teori loh. Jadi seekor anjing tidak akan seperti itu. Begitu pula kita. Kalau ada murid yang gede ambek, berpindah hati ke mursyid yang lain, ke guru yang lain, ambil talqin dengan abah, tapi yang diamalkan bukan dari abah. Ini kira-kira dengan anjing lebih mulia mana? Yang ketiga, yang terakhir, ada 10 Pak, nanti bersambung. Annahu iza taradahu ahadun min makanin insarafa anhu wa ada ilaih. Anjing itu kalau sama tuannya dikasih tempat, suruh tunggu di sini, dia akan setia nggak kemana-mana. Ada orang datang musir, suruh pergi, dia pergi Pak. Nggak lama, wa ada ilahi, anjing itu balik lagi. Betul nggak? Katanya begitu. Jadi kalau disuruh tuannya tunggu di sini, tunggu dia. Ada yang musir, dia pergi, dia balik lagi. Musir pergi, dia balik lagi. Wazalika min sifatir radin, itu merupakan sifat orang yang ridho. Wabil qada'i radin. Kita ngamalin zikir Pak. Kita punya amalan semuanya sultan Pak. Sultan semuanya Pak. Rajanya amalan. Rajanya amalan zikir jahar adalah kalimat la ilaha dengan suara yang keras, bisautin qawiyyin wa darbin sabit, hanya bisa dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah bisa. Sekencang-kencangnya. Coba kita ganti pakai subhanallah Pak. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Bisa. Betul nggak Pak? Ya Allah, kita bersyukur kepada guru-guru agung kita ahli silsilah, dipilihkan rajanya zikir jahar. La ilaha illallah.
Semua zikir bagus, semua zikir bagus. Tapi di atas yang bagus pasti ada superlatifnya. Semuanya bagus, tapi ada yang afdol. Kita dipilihkan yang afdol. Zikir khafi. Dalam beberapa thariqah Naqsabandiyah, zikir khafi seluruh bacaan. Semua bacaan asal dibaca dengan zikir dalam hati namanya zikir khafi. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil. Alhamdulillah kita dipilihkan. Bacaan zikir khafi tidak boleh diganti dengan apapun kecuali ismul zat, ismul jalal, ismul a'zam, kalimat Allah. Yang ketika itu disebutkan, maka seluruh asmaul husna yang tidak terhitung ikut ke dalamnya. Alhamdulillah. Ada kumpulan zikir-zikir, Pak. Ada namanya Ratibul Haddad, ada namanya Ratibul Atos. Bagus. Kita tidak diajarkan oleh guru-guru kita menjelekkan amalan orang lain. Tapi alhamdulillah kita dipilihkan oleh apa? Membaca khotam. Mau apa enggak mau apa, baca khotam. Keistimewaan khotaman adalah setiap amalan dikawal dengan 2 selawat dan tawas. Itu yang luar biasa. Dikawal dengan selawat dan tawasul. Ketika itu sudah punya, ujian gak akan hilang, tetap baca. Yang zikir la ilaha illallah bisa sakit, bisa sehat. Yang zikir kopinya kuat, bisa punya duit, bisa nggak punya. Yang rajin khotaman bisa dipuji orang, bisa dihina. Itulah dunia. Kadang punya duit, kadang nggak punya. Banyakan mana? Nggak punya duitnya. Masya Allah. Seekor anjing dalam keadaan apapun, dia akan kembali ke asalnya. Kembali ke asalnya. Ketika dia sakit, dia kembali kepada zikir la ilaha illallah. Ketika dia tidak punya duit, kembali kepada zikir la ilaha illallah. Ketika dia punya duit, uangnya di bank semua. Di bank semua. Banyak dipuji, dapat jabatan, tetap kembali kepada la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh guru mursyid kita menambah cinta kepada beliau. Apa lagi baik? Yang keempat. Mudah-mudahan apa lo? Iza duriba wa du'iya ajaba bila haqqi. Anjing itu, seekor anjing itu meskipun dipukul sama majikannya, Pak, meskipun diperlakukan sesuatu yang begitu keras lah, iza du'iya, jika dipanggil ajaba, dia langsung datang, nggak gede ambek, Pak. Nggak ada istilah anjing ngambek, nggak ada. Yang ada ontak ngambek. Ente gimana? Biniannya ngambek kayak ontak, begitu rasanya. Apa artinya? Ketika seorang ini apa namanya? Wazalika min sifatil khadi'in. Ini adalah sifat seseorang murid yang khadi, yang hatinya khusyuk, yang hatinya merendah diri. Ketika kita datang kepada guru mursyid, Abah kemarin mengatakan, kesimpulan daripada kisah daripada Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam adalah menghilangkan kata lima. Kenapa? Menghilangkan kata pertanyaan. Ustaz, kalau begitu gimana Ustaz? Bukankah kita harus bertanya? Iya. Metode pendidikan ada 2, Pak. Yang pertama, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun.
tanyakan kalau engkau tidak paham. Metode yang kedua adalah fa'ini tabatani fala tas'alni an syai'in hatta ulisa laka minhu dzikra. Kalau kamu pengen ikut, jangan banyak tanya, diam saja. Ini dua metode. Kalau metode yang pertama ilmu syariah juga, ilmu syariah. Kalau ilmu yang kedua, ilmu yang sangat tinggi, yang terkadang kalau dijelaskan malah tambah tidak paham. Yang pertama itu sesuatu yang tidak terlalu berat. Yang kedua ini sesuatu yang berat. Saya ambil contoh sebuah ilustrasi. Kita naik ojek, Pak. Ibu-ibu naik ojek, kadang-kadang tukang ojeknya ngeluh. Udah dekat bayar 10.000, ngomel mulu dah. Betul. Awas. Ke kiri. Itu tukang ojek, Pak. Kita naik bis. Itu masih ada kemungkinan kita ngatur supir. Betul Pak, betul. Kita naik bis, ada kemungkinan bisa ngatur supir. Pelan-pelan, Pir cepetan, masih bisa ngatur supir, tapi nggak bisa seperti tukang ojek. Bapak naik pesawat, jangan sekali-kali ngatur pilot, Pak. Dikeluarin dari pesawat, Pak. Diturunin pesawat, Pak. Udah diem aja, meskipun keadaan bagaimanapun, serahkan semuanya kepada pilot. Inilah dunia Thoriko, sesuatu yang tidak mudah didapati oleh seseorang, dipahami oleh seseorang. Maka Abah, bagaimana kecintaannya yang sampai kepada keyakinannya kepada Abah Abah itu tidak kosong dari ilmu fikihnya. Abah tidak kosong dari ilmu syariatnya, Pak. Beliau belajar bertahun-tahun sampai gurunya mengatakan udah habis ilmunya. Persis perkataan Syekh Ali Fulal kepada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Syekh Bahauddin An-Naqsabandi begitu pintarnya, digembleng oleh Baba Samas, dititipin oleh Baba Samas. Hampir bukan, inilah mankobahnya Syekh Naqsabandi sama dengan mankobahnya guru agung kita. Kalau Syekh Bahauddin dititipin oleh Baba Samas. Baba Samas istilahnya abah sepuh, Pak. Dia panggil Syekh Ali Fulal, "Hei Ali Fulal, aku titipkan putraku. Kamu didik dia." Sampai Syekh Ali Fulal mencium kakinya Baba Samas. "Kalau engkau tidak mendidik dia, aku tidak akui sebagai murid." Dititipi oleh Baba Samas, digembleng Syekh Bahauddin sampai gurunya mengatakan habis semua ilmuku, silakan engkau mencari. Maka berkelanalah beliau sampai kepada makomnya Syekh Abdul Qadir Begitu pula guru agung kita, Pak, dititipin oleh Abah Sepuh kepada Abah Sepuh sudah mengatakan akan datang pemuda dari Panjang. Alhamdulillah. Alladzi faddalana ala katsirin. Sebelum beliau hadir, kakek beliau Syekh Muhammad Kafi memberikan nama kepadanya. Sebagaimana Syekh Ali Fulal ketika akan dilahirkan didatangi oleh Nabi Khidir alaihi salam. Ini orang-orang besar begitu, Pak. Baginda Rasulullah ketika lahir datanglah Maryam wa Aisyah dan dikawal oleh para bidadari-bidadarinya. Kalau kita ketika lahir siapa yang datang, Pak? RT, RW sama PKK. Ini tanda orang besar. Kalau belum ini saya biasa aja datang. Kalau begitu ikutin sama orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Abah digembleng dengan Abah Anom
istilahnya sampai duriba, sampai luar biasa. Iza ajaba, iza du'ya ajaba bila hikmin. Ketika dipanggil tidak ada kekesalan. Udah ridho, udah wudu. Kenapa? Karena merasa bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Mudah-mudahan sampai di situ kita. Karena ternyata dalam toriko, ini bisa dilihat dalam kitab Anwarul Qudsiyah mukadimahnya tentang perjalanannya Syekh Abdul Wahab As-Sarani. Beliau mendapatkan ilmu spiritual, ilmu torikoh, ilmu tasawuf dari seorang rajulun ummi la ya'rif kitabah wala qira'ah. Beliau mendapatkan pemblengan, maka murid Abah ini macam-macam, Pak. Ada yang akademik, ada yang ngerti kitab. Jangankan yang gundul, yang pitakan aja bisa dibaca, Pak. Yang pitakan itu yang bagi tulisan tangan, Pak, bisa dibaca, Pak. Ini banyak ya, Kilabi, Masya Allah, banyak ulama-ulama di sini lah. Ada juga biasa-biasa lah ya, alif qiraah wala kitabah, jangankan huruf gundul, yang gondrong juga kagak tahu. Tapi mempunyai ilmu ma'rifah yang luar biasa. Ini banyak, Pak. Murid Abah kita, ya Allah. Dan inilah yang membuka Syekh Abdul Wahab As-Sarani. Apa pemberian beliau? Disuruh zikir, suruh zikir, sampai beliau mengatakan, inni arzalahum khairun minni. Sampai aku merasa ketika melihat ahli maksiat sedang bermaksiat, ahli maksiat lagi, maksiat ada orang lagi mabuk, Pak. Dia mengatakan orang itu lebih baik daripada aku. Orang itu lebih baik dari apa kata gurunya? Kalau seperti itu akan datang anwarul ulum ila sudrika, akan datang cahaya ilmu ke dalam hati, masuk semua ilmunya. Yang tadinya fi sutur dalam tulisan, akhirnya ada di fi sutur. Inilah yang diajarkan dalam thariqah. Inilah yang Abah ucapkan. Menjadi tiflul ma'ani, apa? Tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mau apa. Bukan berarti tidak tahu apa-apa, tidak merasa tahu, tidak merasa punya. Yang semua apa-apa yang dipunyai oleh guru agung semuanya. Sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan dekatnya seseorang kepada Allah bihasbil fana'ihi, tergantung kefanaannya. Semakin dia menghilangkan keakuannya, semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia dekat dengan Allah. Inilah udah datang belum? Gak habis nih bahannya. Iya. Masya Allah. Inilah yang diajarkan dalam dunia thariqah. Maka banyak ikhwan, Pak, banyak ikhwan. Jagoan dia, Pak. Jadi kalau pengen mencari kesaktian di sini. Tapi kesaktian tidak secara zahir. Ini ada orang, Pak, preman, Pak. Ada ikhwan, preman dia, preman Blok M tahun 80-an. Itu preman Blok M tahun 80-an minimal tekbal. Dibaca kebal. Diomelin bini takut tapi banget. Tekbal. Itu preman luar biasa, Pak. Alhamdulillah dapat hidayat ngambil talqin zikir, Pak. Itu preman ngambil talqin zikir. Setelah talqin zikir, dia nginjek dia nginjek beling berdarah, dia kaget. Udah lama nggak ngeliat darah, Pak. Udah lama nggak ngeliat darah. Dia bingung, dia naik motornya jatuh, wah kompresor semuanya. Hilang ilmu kebalnya dengan talqin zikir. Akhirnya udah kalau begitu datang ke Abah. Iya, saya pengen datang ke Abah. Saya pengen datang ke Abah. Masya Allah, Masya Allah.
mau datang ke Abah 3 hari, mohon maaf, BAB terus Pak. BAB terus. Ya, bagaimana sih BAB terus? Sembuh. Alhamdulillah, beliau hadir. Belum. Belum aja cerita deh. Oke, perhatikan. Sebentar lagi saudara kembar saya datang. Alhamdulillah, beliau sudah hadir. Inilah yang mudah-mudahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki mobil dengan nomor polisi B 179 dan mobil R 103 yang diketahui warga memulai dari mobilnya. Lagi ikhwan yang memiliki mobil dengan polisi B 179 dan R 103 mohon segera dilakukan. Terima kasih. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selamat datang Bapak Presiden, Bapak Anies Keliru karpet merah yang di sini. Karpet merah jangan didudukin, Pak. Jangan dudukin. Halo, Pak, duduk. Maaf ya, karpetnya jangan dudukin. Berharap kepada Bapak Ibu sekalian duduk semuanya posisi duduk. Segera duduk, posisinya duduk. Posisinya duduk. Segera. Terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi takolani wa taslimu billahi basiratul muslimin. Allahumma shalli ala nabiyyil hasimin. Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita enggak bisa ini. Sing musik ini. Sahabat fadilah dari silsilah dari khusus Ibrahim Syekh Muhammad Abdul Ghani Mas'ud.